Shalom jemaat yang terkasih, selamat pagi. Kiranya kita dapat mempersiapkan hati dan diri kita di hadapan Tuhan untuk beribadah. Saya akan membacakan satu bagian firman dari 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-33 dan 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bacaan hari ini adalah bahan khotbah kita. Biarlah kita boleh diingatkan lewat kebenaran firman Allah untuk berhati-hati, supaya setiap kita memiliki hikmat dan bijaksana dari Tuhan, khususnya di dalam pergaulan kita. Pergaulan itu juga bisa meliputi Bapak Ibu pergaulan dengan media. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai pergaulan kita, termasuk media, dapat menyesatkan hidup kita. Kalau kita sudah tersesat, mari Bapak Ibu Rasul Paulus mengingatkan supaya kita kembali. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita dibangunkan, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil sikap berdiri dan kita mengambil waktu teduh sejenak. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal, Allah yang esa, Allah yang maha kuasa. Suci, suci, suci. Ku
Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikian Mazmur mengajak kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat, dunia terus berubah, tapi apakah hati kita ikut berubah? Kalau berubah, kita berubah ke arah mana? Semakin dekat kepada dunia atau semakin dekat kepada Kristus? Mari kita mengaku kelemahan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan. Karena hanya darah Yesus yang dapat menyucikan kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampuni kami, karena kami lebih sering ikut dunia daripada ikut Engkau. Ampuni kami karena kami lebih fokus kepada dunia daripada fokus kepada Engkau. Ampuni kami karena kami yakin darah Tuhan sanggup menyucikan kami. Darah Tuhan sanggup memulihkan kami, karena damai dan harapan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Damai dan harapanku hanya oleh darah Yesus. Allah membenarkanku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, amin. Darah Yesus menyucikan setiap kita. Dan bagi kita yang mengaku dosa dengan tulus hati dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur 32 ayat 1 dan yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita semua ambil sikap berdiri dan mari kita bersama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi bersama-sama, Efesus 5 ayat 15 hingga 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hidup di dunia ini maju dengan begitu cepat. Terkadang membuat kita takut. Tetapi tenang, ada Yesus gunung batu kita. Ada Yesus sumber perlindungan bagi kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Daki goncang semesta, Tuhanlah perlindungan. Baik siang maupun malam.
mengakui iman kita, mengikrarkan iman kita, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Dunia saat ini sedang berubah menjadi arah yang modern. Tapi apakah yang menjadi pegangan kita ketika dunia ini terus berubah? Tetap kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhanlah yang harus menjadi tujuan dan arah hidup kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian hidup bagimu. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk firman yang akan kita renungkan bersama. Terima kasih pagi ini kami masih diberikan kesehatan dan kekuatan
terlebih kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, sekalipun kami berada di rumah. Namun satu hal keyakinan kami bahwa Engkau hadir di dalam ibadah kami masing-masing. Oleh karena itu berkatilah kiranya Tuhan lewat firman yang akan diberitakan dalam ibadah ini, supaya kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh dapat mengingatkan kami hidup, bagaimana kami harus hidup sebagai orang percaya di dalam dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, sungguh-sungguh berkati hamba-Mu di dalam menguraikan, menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Engkau nyatakan firman itu di dalam hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan waktu yang terindah dalam tangan-Mu. Kira Roh Kudus sungguh-sungguh boleh bekerja dan berkarya. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini tema kita berbicara tentang hidup bijak di dunia modern, ya, di dunia modern. Saya mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, yaitu 1 Korintus pasal 15 ayat 33 dan 34. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian, 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembalilah sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman, terlebih lagi yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dua Rabu yang lalu, ada satu hal yang tidak diduga-duga terjadi Bapak Ibu ya. Saya sudah hampir 6 tahun Bapak Ibu tinggal di rumah atau di LX 15. Suatu kali ketika saya masuk kamar mandi Bapak Ibu, saya melihat penutup tempat untuk saluran air itu terbuka ya. Saya pikir mungkin istri saya yang buka ya. Kemudian saya tutup. Itu siang Bapak Ibu ya. Kemudian malamnya Bapak Ibu ketika saya masuk ke kamar mandi lagi, saya kaget loh, kok ini penutup saluran air ini kok terbuka lagi ya. Wah ini ada apa nih? Saya pikir ini mungkin istri saya nih ya yang buka lagi. Kemudian saya tutup lagi Bapak Ibu, kemudian saya tanya kepada istri saya, "Non, kamu tadi buka tempat penutup pembuangan air enggak?" "Enggak." "Loh, kok bisa terbuka sendiri?" Wah, ini ada penampakan Bapak Ibu ya. Kok bisa buka sendiri Bapak Ibu? Tidak pernah Bapak Ibu selama 6 tahun itu buka sendiri itu enggak pernah. Tapi kali ini kok terbuka 2 kali. Lalu istri saya mulai curiga, wah ini pasti tikus ini. Ya, pasti tikus Bapak Ibu yang terkasih. Tapi saya masih enggak percaya. Enggak mungkin lah tikus karena tempat pembuangan itu kan jaraknya tinggi. Bagaimana dia bisa naik ke atas gitu ya. Saya enggak percaya. Kemudian istri saya melihat rumah, dia lihat tempat-tempat yang biasa dia letakkan barang kok ada perubahan. Lalu dia tanya kepada saya, apakah saya memindahkan ini? Saya bilang enggak. Kok bisa berubah ya? Oh ini pasti tikus kata istri saya. Saya bilang enggak lah, masa tikus bisa masuk? Enggak mungkin. Enggak mungkin, kalau tikusnya kecil enggak mungkin dia seruduk. Mungkin tikusnya gede, seruduk tapi enggak bisa masuk. Saya bilang karena lubangnya kan enggak begitu besar. Bapak Ibu ketika saya ada di kamar mandi, benar Bapak Ibu, tikusnya mau masuk ke kamar mandi. Saya kaget loh, tikus ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian saya bilang sama istri saya, "Nah, ternyata benar nih tikus nih, ya tikusnya mau masuk, ya kebetulan mau masuk, tapi lihat saya kaget tikusnya berlari." Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kemudian saya sama istri saya itu ambil sapu, ambil stiknya untuk pel, ya toh, kita geber-geber semua kardus-kardus, tempat-tempat, akhirnya memang keluar Bapak Ibu tikusnya cukup gede gitu ya. Wah saya bilang ini tikusnya gede nih. Saya bilang sama istri saya kalau begitu tempat pembuangan itu harus dibuka lagi. Biasanya dia baliknya ke situ toh. Bapak Ibu kemudian jam berapa itu sampai jam 1 ya kita berburu tikus. Ini ceritanya berburu tikus ini ya. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sebenarnya apa sih yang ingin saya sampaikan ya? Saya tidak peka Bapak Ibu dengan tanda-tanda yang ditinggalkan oleh tikus ya. Tapi kalau istri saya itu peka sekali, dia tahu kalau ada tikus. Demikian juga di dalam kehidupan kita saat ini Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di zaman modern, seringkali Bapak Ibu kita juga tidak peka terhadap dunia ini. Kita juga tidak peka terhadap godaan.
Kita juga tidak peka terhadap jerat iblis yang sudah membuat kita itu jauh dari Tuhan. Karena itu perlu sekali hikmat atau bijaksana dalam menghadapi semua ini. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, apa sih arti kata dari hikmat? Kalau Bapak Ibu melihat kata hikmat atau bijak di dalam kamus bahasa Indonesia, artinya itu selalu menggunakan akal budinya. Bukan hanya selalu menggunakan akal budi, tetapi akal budi ini dihubungkan dengan pengalaman hidup, dengan peristiwa-peristiwa yang pernah dialami, ya, juga dengan pengetahuan. Jadi menurut kamus Bapak Ibu menggunakan akal budi yang dikaitkan dengan pengetahuan dan juga pengalaman hidup. Kemudian arti kata bijak juga itu arif, tajam pikiran. Kemudian juga bisa berarti pandai dan hati-hati. Secara khusus hati-hati ini berkaitan dengan apa? Dengan menghadapi kesulitan hidup dan sebagainya. Dia adalah seorang yang cermat, seorang yang teliti dan sebagainya. Khususnya di dalam menghadapi kesulitan hidup. Itulah arti kata bijak menurut kamus bahasa Indonesia. Bagaimana menurut Alkitab Bapak Ibu yang terkasih? Menurut Alkitab hikmat itu dimulai dengan takut akan Tuhan. Dimulai dengan takut akan Tuhan. Dengan hikmat kita dimampukan untuk dapat menyikapi setiap hal dengan tepat dan benar. Kenapa? Karena hikmat itu berasal dari Tuhan Bapak Ibu. Sehingga kita dapat menyikapi setiap hal dengan tepat dan benar dan baik. Hikmat memampukan kita untuk dapat melihat dan dari menurut sudut pandang Allah, bukan sudut pandang kita lagi dalam kehidupan ini. Sehingga kita dapat mengambil satu tindakan yang tepat dan benar. Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, hikmat kita orang percaya itu berasal dari kebenaran firman Tuhan, bukan berasal dari filosofi atau pemikiran manusia. Ada satu tulisan yang saya baca Bapak Ibu yang memaparkan 10 ciri orang bijak. Nah, Bapak Ibu coba kita perhatikan ya, menurut Alkitab. 10 ciri orang bijak menurut Alkitab. Coba kita lihat kira-kira kita ada nggak di ciri itu ya. Yang pertama dikatakan, ciri yang pertama orang yang bijak adalah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Orang yang bijak yang pertama adalah orang yang mendengar firman, kemudian dia melakukan firman itu dalam hidupnya. Ini adalah orang bijak, ciri yang pertama. Kemudian menyikapi keadaan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, orang yang bijak, dia dapat melihat situasi keadaan, kemudian dapat menyikapi dengan baik. Kemudian yang ketiga, dia memperhatikan langkah-langkahnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ciri yang ketiga memperhatikan langkah-langkah ini penting Bapak Ibu. Dia tahu mana langkah yang baik, dia tahu langkah yang benar, dan dia juga tahu langkah yang salah, yang tidak benar. Sehingga dia dapat memutuskan mengambil langkah yang benar, yaitu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ciri yang ketiga, dia tahu Bapak Ibu bagaimana menentukan langkah hidupnya. Lalu yang keempat Bapak Ibu, orang yang berhikmat, ciri orang berhikmat, dia menerima didikan dan mengasihi didikan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Menerima didikan, ini tidak gampang Bapak Ibu menerima didikan. Tetapi orang yang berhikmat adalah orang yang mau menerima didikan dan mengasihi didikan. Itu artinya Bapak Ibu dia sungguh membuka hatinya untuk setiap didikan, untuk setiap masukan. Karena dia menyadari semua itu akan membawa pertumbuhan dalam hidupnya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu bertumbuh di dalam hikmat. Makin hari dia bertumbuh dalam hikmat, kenapa? Karena kedekatan dia dengan firman Allah. Itu yang membuat dia semakin berhikmat. Kemudian yang keenam Bapak Ibu jelas, takut akan Tuhan. Atau dengan kata lain, kita adalah orang yang sungguh-sungguh hormat dalam hidup ini kepada Tuhan. Kemudian ciri yang ketujuh, membenci apa yang tidak benar. Jadi orang yang berhikmat Bapak Ibu adalah orang yang membenci hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Kemudian yang kedelapan, melakukan apa yang benar. Jadi orang yang berhikmat adalah orang yang sungguh-sungguh mau melakukan firman Allah di dalam kehidupannya. Karena dia tahu itu benar. Yang kesembilan Bapak Ibu, menghindari kejahatan. Jadi orang yang berhikmat, ciri yang kesembilan adalah dia menghindari kejahatan. Apalagi yang namanya dosa. Lalu yang kesepuluh, ciri yang kesepuluh, rendah hati, tidak sombong. Bapak Ibu, ini 10 ciri orang yang bijaksana atau hikmat. Nah dari 10 ini, kira-kira apakah kita sudah memilikinya? Ya, silakan Bapak Ibu bertanya dan menjawab dalam diri masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, apakah Bapak Ibu masih ingat khotbah saya 2 minggu yang lalu? Di mana saya berbicara tentang tantangan dan hambatan iman. Ya, 2 minggu yang lalu, tantangan dan hambatan iman. Bagaimana kita dapat mengenali hambatan iman?
Saya jabarkan ada 8, lebih sebenarnya ada 8. Nah Bapak Ibu, pada bagian yang keempat, itu bunyinya, kita tidak boleh meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan iman. Yang keempat ya, jangan pernah meremehkan pengaruh dari luar terhadap pertumbuhan iman. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, perlu kita ketahui bahwa hidup kita sebagai orang percaya ini penuh dengan peperangan dalam melawan kuasa-kuasa yang membawa pengaruh buruk dan jahat yang dapat merusak kekudusan hubungan kita dengan Tuhan. Pengaruh-pengaruh itu dapat datang dari mana saja Bapak Ibu? Banyak, cuman 2 saya kasih pada pagi hari ini. Yang pertama Bapak Ibu, hubungan. Ya, pengaruh yang pertama hubungan yang merusak. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 1 ayat 1. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur 1 ayat 1, itu mencatat 3 cara atau 3 tahapan pengaruh negatif yang dapat membuat orang percaya itu memiliki hubungan yang tidak baik dengan Tuhan. Yang pertama dimulai dengan apa? Berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dikatakan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jadi bukan berjalan menurut kebenaran firman Allah, tapi berjalan menurut nasihat orang fasik, bukan nasihat firman Allah. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua, berdiri di jalan orang berdosa. Bukan berdiri di jalan orang benar, tapi berdiri di jalan orang berdosa. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini tahapannya Bapak Ibu ya. Hubungan yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita dapat lihat Bapak Ibu terjadi perubahan yang semula orang benar menjadi orang berdosa. Ya, berdosa atau disebut di sini juga pencemooh. Kita sebagai anak-anak terang bukan dari dunia. Namun perlu diingat kita masih dalam dunia, Yohanes 17. Kita tidak memisahkan diri dari orang yang belum percaya, tapi kita memisahkan diri dari cara hidup yang berdosa. Dan justru kita harus menggarami mereka, memberi pengaruh tanpa dipengaruhi Bapak Ibu yang terkasih. Karena itu betapa kita memerlukan hikmat Tuhan untuk memiliki keseimbangan yang benar di dalam dunia ini. Dengan tetap menyadari bahwa kita bukan dari dunia ini. Itu yang pertama Bapak Ibu, pengaruh itu bisa datang dari pergaulan atau hubungan. Lalu yang kedua, media. Ya, media Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu tulisan yang saya baca, mengatakan bahwa ada riset yang menyatakan bahwa media adalah salah satu sarana pemurtatan yang paling efektif di dunia. Wah, luar biasa. Ya, jadi riset ini membuktikan bahwa media itu bisa menjadi satu sarana pemurtatan yang paling efektif Bapak Ibu di dalam dunia ini. Media secara halus memikat dan menjerat kita sampai akhirnya kita terperangkap. Apakah itu musik yang kita dengar, ya musik yang kita dengar itu menghilangkan kesukaan kita akan hal-hal rohani seperti khotbah beberapa waktu yang lalu. Apakah televisi, apakah film yang kita tonton, bagaimana dengan majalah-majalah dan buku yang kita baca? Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja yang namanya media, entahkah televisi, entahkah majalah, entahkah internet, bukanlah barang haram. Tetapi, sudahkah kita memperlengkapi diri dengan antivirus Bapak Ibu? Yang cepat mendeteksi pengaruh-pengaruh jahat yang iblis tebarkan melalui media. Nah ini Bapak Ibu kita perlu kepekaan. Ya, kita perlu kepekaan. Nah seringkali kita ini nggak peka Bapak Ibu. Dapatkah kita memisahkan mana yang baik ditonton dan mana yang baik dibaca? Mana yang boleh, mana yang tidak? Dosa terjadi Bapak Ibu bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Ada kesempatan. Jika televisi Bapak Ibu membuat kita jauh dari Tuhan, maka sebaiknya kita hindari. Termasuk Bapak Ibu, handphone kita. Ya, termasuk handphone kita. Jadi kalau handphone membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu, hindari. Bapak Ibu perlu dicatat dan perlu diingat, dunia sangatlah agresif, posesif, dan menarik. Bapak Ibu lihat ya, dunia ini sangat agresif, posesif, dan menarik. Bagaimana dunia itu mau membentuk hidup kita, itu sesuai dengan standarnya Bapak Ibu, bukan sesuai dengan standar firman Allah. Ya, standar dunia ini. Baik itu fashionnya, entertainnya, ya, prinsip-prinsipnya, filosofi-filosofinya, pengajaran-pengajarannya, musiknya, semua hal Bapak Ibu.
di mana dunia berusaha untuk menerapkan standarnya itu di dalam kehidupan kita. Anak-anak Allah, Bapak Ibu, harus berdiri teguh melawan tekanan kompromi dunia dalam setiap area kehidupannya. Bapak Ibu, kita harus ingat bahwa dunia tidak mengasihi kita. Yohanes 15 ayat 18. Bapak Ibu perhatikan, dunia itu tidak mengasihi kita. Mengikuti jalan dunia adalah satu kebodohan. Allah mengasihi kita, dan Allah adalah sumber hikmat, dan jalan-jalannya adalah benar dan baik dan kekal. Jadi kita mau memilih yang mana Bapak Ibu? Jalannya Allah atau jalannya dunia? Maka itu dibutuhkan bijaksana dan hikmat. Bapak Ibu, mari kita kembali kepada bacaan. Dalam khotbah saya 2 minggu lalu, Bapak Ibu sudah dijelaskan kalau surat 1 Korintus ini banyak berisi koreksi dan teguran. Ya, koreksi dan teguran, bagaimana koreksi dan teguran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus itu beredar di kalangan jemaat Korintus pada waktu itu. Mereka dengan gencar berusaha untuk mempengaruhi jemaat sehingga banyak di antara mereka yang kemudian terpengaruh oleh ajaran ini yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit. Akhirnya Bapak Ibu, Paulus pun dengan tegas ya memperingatkan mereka jemaat Korintus agar tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Mereka harus betul-betul memperhatikan pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur berantakan. Karena itulah di dalam pasal 15 nanti kalau Bapak Ibu baca, Paulus mengingatkan jemaat Korintus tentang pemahaman mereka yang keliru, yang salah. Yang dimana pemahaman keliru ini, Bapak Ibu, pemahaman yang salah ini berdampak di dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka juga jadi keliru. Hidup mereka juga jadi salah. Bapak Ibu, ini bahayanya ya. Jadi kalau pemahamannya sudah keliru, hidupnya juga bisa apa? Keliru. Khususnya tentang ketidakpercayaan mereka kepada kebangkitan dalam ayat 2. Bapak Ibu, di dalam ayat 33 dan 34 yang kita baca, kita melihat adanya peringatan. Karena itu Paulus katakan, janganlah kamu sesat. Kemudian juga ada nasihat. Sadar, kembali. Nah, ya diingatkan. Maka itu teguran yang keras yang ketiga itu adalah apa? Supaya bertobat, kembali kepada kebenaran. Mari Bapak Ibu kita melihat 3 teguran atau 3 peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Korintus yang tentunya menjadi pembelajaran penting dalam hidup kita untuk lebih bijak dalam hidup di dunia saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat di dalam ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, ya. Janganlah kamu sesat yang pertama. Apa sih yang menyebabkan jemaat Korintus ini menyangkali kebangkitan Kristus Bapak Ibu? Kalau kita melihat dari ayat 33 jelas ya. Apa sih yang menyebabkan jemaat Korintus ini menyangkali bahwa Yesus itu enggak bangkit? Apa sih yang menyebab mereka menyangkali kebangkitan Kristus? Di dalam ayat 33 Bapak Ibu itu dijawab begini. Bapak Ibu lihat di dalam ayat 33 tadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Pergaulan Bapak Ibu. Pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Apa yang disampaikan Paulus mengacu kepada sebuah situasi ketika sebuah ajaran, ketika sebuah pemahaman yang tidak mempercayai kebangkitan Kristus beredar di kalangan jemaat Korintus, mereka begitu gencarnya berusaha untuk mempengaruhi jemaat Korintus, ya, sehingga banyak di antara jemaat Korintus ini kemudian Bapak Ibu terpengaruh dengan ajaran atau paham seperti ini. Paulus pun mengingatkan dengan tegas agar mereka tidak terjebak dalam pengajaran yang salah itu. Mereka harus memperhatikan betul pergaulan mereka agar jangan sampai segala yang baik yang telah mereka capai kemudian hancur Bapak Ibu berantakan. Bapak Ibu yang terkasih, tentu saja pesan dari Rasul Paulus ini juga berlaku ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika penyesatan bisa hadir di mana-mana dengan begitu mudahnya Bapak Ibu. Perkembangan teknologi membuat media semakin banyak. Dan dari segala sisi kita bisa
dipengaruhi oleh ajakan atau ajaran-ajaran apapun. Bahkan filosofi yang seringkali hadir dengan kemasan yang menarik, yang kelihatannya atau sepintas baik, ya, kelihatan benar. Jika dahulu pesan Paulus ini merupakan sesuatu yang penting Bapak Ibu, apalagi di dalam kehidupan kita saat ini. Paulus katakan, janganlah kamu sesat. Peringatannya diberikan karena jemaat Korintus Bapak Ibu yang sudah mulai menyeleweng dari kebenaran firman Tuhan. Sehingga peringatan ini Bapak Ibu menjadi satu larangan supaya mereka berhenti dari kesesatan, supaya mereka kembali kepada kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, dari sini kita dapat melihat bahwa peringatan Rasul Paulus ini, bahwa pergaulan yang salah itu dapat merubah pemahaman kita jadi salah. Kalau pemahaman kita jadi salah Bapak Ibu, Rasul Paulus mengingatkan maka perilaku hidup kita juga akan menjadi apa? Salah. Perilaku hidup kita juga akan menjadi salah. Kalau menurut seorang rekan hamba Tuhan, Bapak Ibu mengatakan, teologia itu turut menentukan moralitas. Ya, teologia kita ini loh, pemahaman kita ini loh, menentukan moralitas kita, menentukan bagaimana cara kita hidup. Kesalahan pergaulan Bapak Ibu, ya pergaulan yang buruk tadi, itu akan memberikan perilaku juga menjadi buruk. Pergaulan yang salah, membuat perilaku menjadi salah, itu dimulai dari apa? Pemikiran yang salah, pemahaman yang salah. Apa yang dipikirkan Bapak Ibu, apa yang dipahami, itulah yang akan membentuk perilaku kita. Ini yang Paulus katakan. Karena itu jemaat yang terkasih, untuk bijaksana dalam hal ini penting, ya. Betapa pentingnya kita bijaksana. Ya, sangat-sangat penting kita menyikapi ini dengan bijaksana. Karena untuk menjadi bijaksana maka kita harus bergaul kepada kebenaran firman Allah dalam hidup ini. Zaman sekarang ini Bapak Ibu, orang lebih banyak bergaul dengan apa? Ayo Bapak Ibu coba jawab. Dalam hidup kita sekarang banyak orang bergaul dengan apa Bapak Ibu? Nah, banyak di antara kita bergaul dengan ini ya, handphone ya. Betul ya? Ini nggak bisa lepas nih, handphone ini dalam hidup kita nih. Bergaul dengan handphone Bapak Ibu, bukan bergaul dengan Alkitab, firman Tuhan. Anak-anak muda, game online. Saking gilanya main game online Bapak Ibu, nggak peduli orang lain. Disuruh makan sama orang tua saja, orang tuanya dimarah, merasa terganggu. Kenapa? Karena pergaulannya dengan game online. Dengan HP, dengan komputer modern. Itu menjadi sarana lain Bapak Ibu untuk pergaulan buruk. Menjadi sarana lain untuk pergaulan buruk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, hati-hati. Ya, jadi media itu bisa menjadi sarana pergaulan buruk dalam hidup kita. Padahal semua ini Tuhan beri baik loh. Tapi seringkali Bapak Ibu kita tidak bijaksana. Yang kedua, sadarlah, dikatakan di dalam ayat 34. Sadarlah kembali, ya, kembali. Bapak Ibu sadarlah, ini tentu saja sebuah nasihat supaya mereka itu segera kembali kepada kebenaran. Dari kesesatan yang sedang mereka alami. Kata sadarlah ini Bapak Ibu, kata sadarlah ini dalam terjemahan lain itu bisa merujuk kepada orang yang sedang mabuk Bapak Ibu. Ya, orang yang sedang mabuk atau kemabukan. Bapak Ibu, ungkapan ini menunjukkan betapa parahnya kesesatan yang sudah dilakukan oleh jemaat Korintus. Ya, jadi digambarkan seperti orang yang mabuk, yang tidak dapat menguasai diri. Jadi orang mabuk Bapak Ibu dia nggak bisa menguasai diri. Kenapa? Karena dikendali oleh alkohol. Ya, dikendali oleh alkohol. Karena itulah dalam nasihat ini Rasul Paulus memberikan dua penekanan yang seperti saya katakan, sadar, teologis Bapak Ibu. Kembali kepada ajaran, sadar kepada kebenaran. Kemudian Bapak Ibu perhatikan dalam ayat 34 setelah disadarkan, ya, dalam ayat 34 dikatakan, dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, jangan berbuat dosa lagi. Praktis, teologis disadarkan,
Kemudian praktisnya, jangan berbuat dosa lagi. Jadi Bapak Ibu lihat, menarik ya. Jadi Rasul Paulus Bapak Ibu memulai dengan teologia dulu. Pemahaman dulu. Baru praktis. Ya, teologianya diluruskan dulu. Kalau teologinya, pemahamannya sudah lurus, maka hidupnya juga akan lurus. Hidupnya juga akan benar. Karena perubahan hidup ini Bapak Ibu, itu harus dimulai dari perubahan pemahaman. Ya, baru kesalehan hidup. Nah ini penting. Ya, jadi dirubah itu pemahamannya dulu. Pemahamannya benar, maka hidupnya akan menjadi apa? Menjadi benar. Ya, bukan dibalik. Hidup kudus, hidup benar itu harus dibangun di atas doktrin yang benar, ya, dan tepat. Apakah kita sudah bergaul dekat firman Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, bergaul dengan firman, bergaul di dalam persekutuan untuk membawa pertumbuhan dalam hidup kita, supaya kita lebih menjadi orang yang bijaksana atau berhikmat. Atau Bapak Ibu kita masih belum sadar kalau sedang disesatkan. Ya, jangan-jangan kita ini nggak sadar Bapak Ibu, lagi disesatkan ya, nggak sadar gitu ya. Di mana saat ini penyesatan bisa hadir di mana-mana Bapak Ibu dengan begitu mudahnya. Perkembangan teknologi Bapak Ibu membuat media semakin banyak dan dari segala sisi tadi saya katakan itu dapat mempengaruhi kita. Ya, dapat mempengaruhi kehidupan kita dan diberi kemasan-kemasan yang menarik, ya, kemasan yang menarik dan kelihatannya baik, benar, tapi sesungguhnya salah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, kita harus peka, ya, kita harus bijaksana menyikapi hari ini. Kalau kita menyadari bahwa kita sudah menyimpang, Rasul Paulus mengingatkan kita untuk sadar. Lalu yang ketiga Bapak Ibu, di dalam ayat 34 tadi dikatakan, sadarlah kembali, ya. Kembali, bertobat Bapak Ibu. Teguran Paulus dalam ayat 34 sangat keras sekali. Mengapa saya katakan keras Bapak Ibu? Coba perhatikan di dalam ayat 34 selanjutnya, ya. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Mereka yang disesatkan Bapak Ibu, ini ada yang digambarkan oleh Rasul Paulus seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, oleh karena kelakuan hidupnya Bapak Ibu. Ya, kelakuan yang salah, perilaku yang gak benar, itu menunjukkan orang itu tidak mengenal Allah. Supaya apa? Supaya mereka jadi malu. Oh saya orang Kristen, tetapi perilakunya, hidupnya, pemahamannya salah. Malu harusnya. Mengaku percaya tapi sesungguhnya tidak. Karena itu Bapak Ibu mereka diajak kembali atau bertobat. Ya, atau bertobat kembali. Demikian juga kita saat ini. Jika saat ini Bapak Ibu kita disesatkan oleh apapun, mari segera kembali bertobat. Segera kembali bertobat. Bapak Ibu saya mau sharing sedikit tentang hidup saya ya. Bapak Ibu memang saya dulu Kristen ya. Tapi suka bergaul dengan orang yang suka main judi, ya, nonton film-film yang tidak benar. Akhirnya saya juga ikut dalam pergaulan itu. Suka main judi juga. Itu waktu saya di Palembang Bapak Ibu. Kemudian saya pindah ke Mentok, kota Bangka ya. Nah di kota Bangka Bapak Ibu, paman saya seorang Kristen yang baik. Saya punya pergaulan yang baik. Setiap malam habis makan kita mesbah keluarga. Baca Alkitab. Paman saya selalu mengingatkan dengan firman, mendorong untuk setia beribadah, mengikuti persekutuan, mendorong untuk melayani. Ya, akhirnya jadi guru sekolah minggu dan sebagainya. Akhirnya iman saya kuat Bapak Ibu. Saya terus belajar firman sehingga saya mengenal firman Tuhan. Setelah saya sungguh-sungguh mengenal Tuhan Bapak Ibu di sekolah, nah ini waktu SMA nih ceritanya, itu rasa-rasanya orang Kristen cuma saya sendiri gitu ya. Yang lain itu bukan orang Kristen. Banyak di antara mereka Bapak Ibu mengajak saya, ayo rokokan, ayo minum. Ya, minum-minuman. Tapi saya nggak mau.
Karena saya tahu saya orang Kristen. Saya harus bisa menunjukkan hidup menjadi orang Kristen. Tidak jarang Bapak Ibu saya mengajak mereka untuk ke gereja. Tidak jarang Bapak Ibu saya memberitakan Injil kepada mereka. Sekalipun saya berada di tengah-tengah orang-orang seperti ini, Bapak Ibu saya nggak bergaul, tetapi saya justru berusaha untuk memberikan pengaruh. Nah ini beda Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kalau menurut saya, maka betapa pentingnya kita memiliki pemahaman yang benar, yang kuat di dalam Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki pemahaman yang kuat dan benar dalam Tuhan, itu tidak gampang bagi kita untuk bergaul dengan yang salah. Tapi justru kalau pemahaman kita tidak begitu kuat, begitu mudahnya kita terseret kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kita tidak punya kepekaan terhadap kebenaran Tuhan. Termasuk dengan media Bapak Ibu ya. Justru yang paling sulit adalah yang kita hadapi adalah media. Jadi Bapak Ibu kalau menurut saya, waktu saya memiliki pemahaman yang tidak begitu dalam, begitu gampangnya saya bergaul, lalu terseret di dalam pergaulan itu. Ngikut orang main judi, ngikut orang macam-macam Bapak Ibu ya. Tapi ketika saya mendapat pergaulan yang baik, takut akan Tuhan, belajar firman Tuhan, itu membuat saya menjadi kuat. Kemudian saya bergaul lagi dengan orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan, tapi saya tidak terseret. Justru saya berusaha untuk memberikan garam bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, mari sebagai orang percaya, kita sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, dekat dengan Tuhan, memiliki pemahaman yang baik, sehingga tidak mudah kita dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Terlebih lagi Bapak Ibu nih, yang namanya handphone. Ya, semua yang Tuhan beri itu netral Bapak Ibu, baik. Tapi seringkali kita tidak sadar, ya kalau dibuat terbuai, membuat kita jauh dari Tuhan. Kalau ini membuat kita jauh dari Tuhan Bapak Ibu, lebih baik handphonenya kasih ke saya. Ya, jadi maksud saya kita harus hati-hati Bapak Ibu ya, sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan. Inilah Bapak Ibu 3 hal yang ditekan oleh Rasul Paulus, yang diingatkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dan kepada kita juga hari ini. Supaya kita tidak disesatkan oleh pergaulan yang salah. Apapun itu pergaulan, termasuk media saat ini. Karena itu jangan, ya peringatan Rasul Paulus di dalam ayat 34, janganlah kamu sesat. Apapun yang dapat membuat kita sesat, termasuk media. Ya, kalau kita sudah tersesat, Rasul Paulus bilang sadar. Kalau sudah sadar, kembali bertobat kepada kebenaran. Oleh karena itu, hidup di dunia modern Bapak Ibu, betapa kita membutuhkan hikmat Tuhan, bijaksana Tuhan, supaya kita peka. Ya, supaya kita peka, apakah kita sungguh sudah berjalan sesuai dengan kebenaran Tuhan, atau tanpa kita sadari kita mulai melenceng. Ya, kita mulai sesat. Karena itu, untuk berhikmat, mari kita mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Kiranya renungan pagi ini memberkati setiap kita. Biarlah setiap kita Bapak Ibu yang terkasih memiliki hikmat, ya, memiliki hikmat, memiliki kebijaksanaan yang daripada Tuhan menyikapi kehidupan di tengah-tengah dunia yang modern ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang kami dengar pagi ini. Biarlah kebenaran ini sungguh mengingatkan setiap kami bagaimana kami harus hidup di dalam kebenaran-Mu. Terlebih lagi beri kami hikmat dan bijaksana Tuhan untuk dapat menyikapi kehidupan kami di dalam dunia ini. Begitu banyak pergaulan-pergaulan yang dapat membuat kami menjadi sesat, pergaulan-pergaulan yang membuat kami jauh dari Tuhan. Apapun bentuk pergaulan itu ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami kepekaan, supaya kami tetap berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Terpujilah Engkau. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan untuk mendukung gereja kita. Dan sambil kita menyanyikan pujian hidup kita yang benar.
ucapan syukur kita melalui doa dan syafaat. Kita berdoa, segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang mengasihi kami, kasih-Mu yang menyempurnakan hidup kami, kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami. Tuhan, untuk mensyukuri segala sesuatu yang Engkau kerjakan dalam hidup kami memberikan sedikit dari apa yang kami punya. Biarlah apa yang sudah kami berikan boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengelola keuangan gereja Tuhan. Tuhan berikan hikmat, bijaksana di dalam mengelola keuangan gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa saat ini menyerahkan untuk tim medis, kami berdoa untuk mereka yang bekerja di garda terdepan, kami berdoa menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, memberikan kekuatan hikmat bagi mereka di dalam membantu orang-orang yang terkena COVID-19. Tuhan berikan juga perlindungan bagi mereka. Tuhan mau lindungi sertai mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa saat ini juga untuk jemaat Tuhan. Mengingat kondisi pandemik saat ini, kami tahu bahwa ada beberapa jemaat mungkin yang kehilangan pekerjaan, bahkan ada yang secara ekonomi semakin menurun. Kami berdoa menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Tuhan buka jalan, apapun pergumulan jemaat kami taruh dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sendiri akan menjawab pergumulan mereka, Tuhan sendiri akan buka jalan, Tuhan sendiri akan meningkatkan kembali perekonomian setiap mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan menyaksikan blessing news. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini ada beberapa blessing news yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, segenap hamba Tuhan dan majelis mengucapkan terima kasih kepada Lause Hendra yang menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Yang kedua, segenap hamba Tuhan dan majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang terus mendukung gereja kita melalui persembahan. Tuhan Yesus yang memberkati. Yang ketiga, tidak henti-hentinya kami mengajak kita semua untuk bersekutu bersama di dalam persekutuan doa malam setiap hari Rabu via Zoom jam 7 malam. Ingat, Rabu ini via Zoom jam 7 malam. Yang keempat, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya anak, punya cucu, atau saudara yang masih usia sekolah minggu, ajak mereka untuk beribadah melalui Kids Ministry yang terus ditayangkan lewat YouTube setiap hari Minggu jam 10.15. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, silakan di dalam grup member ada e-warta yang bisa kita perhatikan. Ada banyak informasi yang bisa kita baca di sana. Terakhir, bagi beberapa saudara kita yang berulang tahun, ada Lose Helpi 12 Oktober, Saudari Sharon 13 Oktober, dan Saudari Rosalin Dewi 15 Oktober, anak Ibu Adeline. Selamat ulang tahun bagi saudari-saudari kita ini dan mari kita berdoa bagi mereka. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau masih menyertai kehidupan kami dan kami yakin dan percaya Engkau akan terus menyertai kami. Kami juga bersyukur untuk beberapa saudari kami yang berulang tahun, Lose Helpi, Saudari Sharon, Saudari Rosalin Dewi. Kami yakin dan percaya Tuhan juga terus ikut campur tangan di dalam kehidupan mereka. Setiap langkah mereka di masa yang akan datang, setiap impian-impian yang mau mereka capai, cita-cita mereka, kesehatan mereka, keluarga mereka, kami doakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita semua bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Allah Tritunggal. Doksologi. Jemaat yang terkasih, biarlah setiap kita sungguh-sungguh bijaksana menyikapi kehidupan di dalam dunia ini. Karena pergaulan yang buruk itu dapat menyesatkan kita. Karena itu Rasul Paulus mengingatkan, janganlah kita sesat, sadarlah, kembalilah kepada Tuhan. Mari arahkan hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan,
pencipta langit dan bumi, yang senantiasa akan memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Ia akan melindungi, menjaga engkau di dalam situasi kondisi apapun. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai, sukacita di tengah-tengah situasi kondisi apapun. Kiranya Allah Tritunggal itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil waktu teduh, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.